Teman-teman mahasiswa, pada sesi pertama kali ini kita akan membahas terkait keuangan daerah. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu apa pengertian dari keuangan daerah dan sumber-sumber keuangan daerah itu sendiri. Sebelum kita mulai, kita harus tahu kenapa sih keuangan daerah itu penting. Jadi kita coba slide berikutnya ya. Jadi dalam pemerintahan itu, ketika suatu penyelenggaraan pemerintah, maka mereka akan butuh dana. Dananya contohnya untuk apa? Untuk gaji, untuk pembangunan infrastruktur gitu ya. Nah, otomatis kan mereka akan butuh dana. Nah, kalau tidak ada dana ya nanti pembangunan itu tidak akan jalan. Artinya dampaknya apa terhadap masyarakat ya? Masyarakatnya kesejahteraannya menurun dengan misalnya dengan tidak ada infrastruktur, maka logistik akan sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Dan dengan logistik yang tidak bisa masuk ke suatu daerah, maka kesejahteraan menurun. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi akan sangat sepi ya. Artinya mereka susah untuk mendapatkan akses. Kalau misalnya mereka mau melakukan aktivitas ekonomi, mereka susah untuk membawa produk mereka keluar kota, itu akan dampaknya lebih ke kesejahteraan mereka akan menurun. Jadi pemerintah daerah harus bagaimanapun mereka harus mengelola keuangan daerah supaya keuangan daerah itu efektif dan efisien, sehingga kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu akan meningkat gitu. Nah, pada akhir sesi pertama ini teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan urgensi keuangan daerah dengan benar gitu. Untuk selanjutnya ini terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 itu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerahnya adalah melalui APBN. Ada rencana APBN, kemudian disahkan, setelah disahkan menjadi APBN, kemudian dilaksanakan, dan di akhir periode akan ada pelaporan dan pertanggungjawaban, sama seperti APBD. APBD ini lebih di pemerintah daerah gitu. Tapi kemudian ada APBN dan APBD itu harus adil. Artinya apa? Hal-hal yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat maka akan dilaksanakan atau dirancang, dikelola melalui keuangan APBN pemerintah pusat. Sementara hal-hal yang menjadi penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maka akan diatur atau direncanakan dalam APBD. Hal ini kenapa? Ya karena supaya anggaran yang sudah ada di APBN ini, baik APBN atau APBD, anggarannya ini akan efektif dan efisien, tidak ada double anggaran gitu. Tidak ada atau bahkan tidak ada aktivitas-aktivitas yang justru tidak tidak dianggarkan atau tidak direncanakan baik dalam APBN maupun APBD. Itu malah hal-hal yang sangat buruk ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, maka pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD itu harus adil. Itu. Kemudian terkait dengan APBN itu punya pos-pos yang akan dialokasikan untuk daerah. Jadi tidak semua kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat akan dibiayai APBN, tapi pemerintah pusat akan memberikan dana juga untuk daerah, jadi tidak terpisah gitu ya. APBN juga ada alokasi untuk daerah. Apa saja alokasinya? Itu mereka ada dana dekonsentrasi yang diberikan melalui gubernur kepada daerah, kemudian ada dana tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan ini diberikan oleh pusat kepada daerah melalui rekening kas negara. Kemudian terkait dengan APBD itu sendiri, siapa sih yang berwenang atas APBD? Jadi kepala daerah dari suatu pemerintah daerah, kepala daerah tersebut yang akan berwenang untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah dari mulai perencanaan APBD, walaupun ya nanti kepala daerah akan tetap berdiskusi dengan DPRD setempat, tapi kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban gitu.
Tapi yang perlu di-highlight di sini adalah kepala daerah tidak boleh melakukan atau menggunakan anggaran yang sudah ada dalam APBD untuk kepentingan di luar dari aktivitas yang sudah dicatat atau yang sudah direncanakan dalam APBD. Jadi tidak bisa sewenang-wenang. Karena nanti ada pertanggungjawabannya apakah ini sesuai dengan APBD atau tidak. Gitu. Itu hal-hal yang perlu sebenarnya perlu ditekankan di situ, bahwa kepala daerah itu walaupun memiliki wewenang tapi sebenarnya wewenangnya terbatas, harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam APBD dan disahkan oleh DPRD gitu. Ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah terkait dengan pengelolaannya ya. Wewenang kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama adalah di sini menentukan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, kebijakan tentang pengelolaan barang, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, pejabat yang bertugas melakukan pungutan penerimaan daerah, menetapkan juga pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan menentukan dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Jadi intinya di sini adalah kalau kita lihat dari 1 sampai 8 itu pejabat atau orangnya itu akan berbeda-beda gitu. Jadi kenapa dibuat sedemikian rupa ya? Karena supaya banyak yang mengontrol. Kalau berbeda kan otomatis harus banyak persetujuan, harus banyak approval, pengendaliannya lebih baik gitu ya. Nanti dana atau anggarannya akan lebih efektif dan efisien untuk pemerintahan gitu. Selain itu penetapan kepala daerah, gini. Jadi selain dari tadi ya, kepala daerah bisa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD gitu ya. Nah, dari sini kepala daerah juga dapat menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPD, surat penyediaan dana, pejabat yang berwenang menandatangani SPM, pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban. Jadi pejabat-pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini akan ditunjuk oleh kepala daerah gitu. Setelah kepala daerah terpilih. Nah, kemudian ini jadi dalam keuangan daerah itu keuangannya gini. Suatu daerah itu kan akan menerima dana dari sumber dana atau sumber keuangan ya, akan menerima misalnya dari pajak dan retribusi. Nah, di pajak dan retribusi itu nanti akan ada bendaharanya masing-masing. Bendahara yang menerima pajak, menerima retribusi, nanti mereka akan melakukan pencatatan, pelaporan, dan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah gitu. Sementara untuk pengeluarannya pun dilakukan oleh orang yang berbeda. Jadi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran itu akan dilakukan oleh orang yang berbeda. Dalam penatausahaan pengeluaran ini akan ada surat penyediaan dana. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 bulan sekali akan ada surat penyediaan dana. Nah, dari dana itu kan sudah ada tuh pos-posnya. Barulah bisa dikeluarkan sesuai aktivitasnya gitu. Dan otomatis dilakukan oleh pejabat yang memiliki otorisasi atas pengeluaran gitu. Barulah di akhir periode kemudian ada bendahara tersebut melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana. Nggak cuma bendahara sih sebenarnya ya, dari pemerintahnya itu melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pada siapa sih pemerintah daerah itu melakukan pelaporan? Laporannya akan dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, di mana di Kemendagri ini akan kemudian direview. Nah, setelah itu laporan tersebut juga akan dicek oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Jika tidak ada masalah dari BPK, oke.
berarti laporan APBN, APBD itu akan dapat disahkan. Itu pertanggungjawaban. Apa saja yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana, kita lihat ada beberapa laporan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan SAP, standar akuntansi pemerintahan. Ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan CLK. Ini semua yang akan dilakukan oleh setiap Pemda pada setiap akhir periode sebagai pertanggungjawaban atas APBD yang sudah terlaksana. Itu. Kemudian kita lanjut ya, coba. Pembinaan dan pengawasan. Jadi dari pemerintah pusat tidak semerta-merta ya udah pemerintah daerahnya nanti silahkan kalian otonomi, jadi silahkan kalian urusi sendiri rumah tangga kalian, enggak. Jadi dari pemerintah pusat tetap akan melakukan pembinaan. Pembinaan akan dilakukan oleh pemerintah pusat supaya apa? Supaya pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di pemerintah daerah itu akan akuntabel dan transparan. Jadi dari daerahnya sendiri nanti akan lebih akuntabel dan transparan gitu. Kalau nggak ada, misalnya nggak ada BPK, nggak diaudit oleh BPK, ya seenak-enaknya sendiri kan kepala daerahnya gitu, nggak bisa begitu. Jadi harus tetap ada pengendalian pembinaan dari pemerintah pusat. Selain itu juga ada pengendalian internal dan pemeriksaan eksternal. Pengendalian internal ini gimana? Apa tujuannya? Ya supaya penyelenggaraan keuangan daerah akan lebih akuntabel dan transparan. Kenapa ini penting? Ya karena namanya pemerintah, mereka kan didanai oleh masyarakat dan pemerintah itu mengelola dana masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi mereka harus akuntabel. Sebagai pelayan masyarakat, ya mereka harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat gitu. Kalau masyarakat hanya dipungut pajak misalnya, ya otomatis masyarakat tidak merasakan apa sih dampaknya, buat apa bayar pajak, itu yang terjadi. Jadi penting untuk pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik supaya bermanfaat baik bagi bagi masyarakat maupun bagi ya mereka sendiri, bagi wealth-nya bagi pemerintah itu sendiri. Jadi lebih baik mereka harus akuntabel dan transparan. Saya kelihatan nih anggarannya sebenarnya masuk kemana sih, apa sih yang bisa dilihat secara fisik hasil dari anggaran itu gitu. Kemudian maka diperlukan adanya pengendalian internal supaya itu anggarannya efektif dan efisien. Apa saja pengendalian internal? Ya bisa misalnya bendaharanya berbeda, itu jelas salah satu pengendalian internal. Untuk mengurangi resiko, jadi orang yang menerima misalnya salah catat atau menerima terus kemudian dia juga mengeluarkan, nanti kemungkinan resiko untuk terjadi kesalahan akan tinggi. Dan kalau misalnya di satu tempat, berarti mungkin akan sangat mudah untuk otorisasi pengeluaran anggaran, which is sebenarnya nggak harus bukan anggaran yang sesuai dengan APBD, tapi karena saking banyaknya pekerjaan, kemudian kurang adanya kontrol, maka bisa akan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi untuk meminimalisir anggaran tidak efisien, tidak efektif, ya lebih baik dilakukan pengendalian internal yang baik. Selain itu juga ada pemeriksaan eksternal, terutama dari BPK nih. Jadi dari BPK biasanya akan melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya ada hal-hal yang menarik, nanti dari BPK akan memberikan meminta keterangan dari pemerintah daerah itu sendiri gitu. Kemudian setelah ini ada ini. Jadi kita lanjut ke bagian kedua ya. Apa saja sumber penerimaan dari keuangan daerah? Sumber keuangan daerah. Ada yang pertama adalah dari penerimaan asli daerah. Yang kedua adalah dari transfer dari pemerintah pusat. Kalau kita berbicara tentang penerimaan asli daerah,
penerimaan asli daerah ini ada beberapa sumber. Ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi sumber penerimaan asli daerah ini ya. Nah, sumber PAD ini merupakan sumber utama dari keuangan daerah. Jadi ada transfer. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, itu ada pendapatan transfer ya, bisa dari pemerintah pusat atau bisa dari antar daerah atau daerah lain gitu. Tapi untuk pendapatan transfer ini, pendapatan asli daerah ini merupakan majority atau keseluruhan lebih banyak atau sumber utama dari keuangan daerah gitu. Makanya nanti kita bahas pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah itu ada dua, pajak provinsi dan kabupaten. Ada pajak yang masuk ke provinsi dan ada pajak yang masuk ke kabupaten atau kota. Sementara retribusi ini terkait dengan pungutan atas jasa umum, jasa izin usaha, dan perizinan tertentu. Oke. Kemudian kita lanjut selanjutnya. Ini ya, pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu ada transfer dari pemerintah pusat, dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dana perimbangan ini, jadi misalnya gini, ada APBN, ada sumber-sumber penerimaan misalnya pajak gitu atau dana bagi hasil. Ada yang jadi dibagi secara proporsional, entah proporsional atau enggak ya. Tapi dibagi antara pusat dengan daerah. Misalnya pusat dapat 70%, kemudian daerah dapat 30%. Ini ada di dana perimbangan. Ada pajak-pajak yang masuk ke pusat dan dibagi ke daerah. Dana alokasi umum ini artinya adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam APBN yang memang untuk peningkatan daerah secara umum. Sementara dana alokasi khusus ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk hal-hal yang sifatnya khusus. Misalnya ada dana desa. Ini kan khusus ya, tidak semua daerah akan mendapatkan dana desa yang sama. Sementara kalau dana alokasi umum kayak secara umum ya, nanti pemerintah daerah akan mendapatkan alokasi dari transfer pemerintah pusat gitu. Ada juga namanya transfer antar daerah. Transfer antar daerah ini dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari daerah lain. Jadi setiap antar daerah itu mereka dapat melakukan saling membantu satu sama lain gitu. Kemudian ada pendapatan lain-lain, misalnya hibah, dana darurat, atau pendapatan lain berdasarkan undang-undang, dan pendapatan asli daerah lain yang sah gitu. Nah, sampai sini kita coba lihat lagi apa ya. Oh ya, kendalanya apa sih dalam pemungutan pajak dan retribusi? Jadi ada setiap daerah itu kan mereka akan memiliki kemampuan keuangan yang berbeda. Ada daerah yang sumber-sumber keuangan daerahnya itu banyak, misalnya di situ banyak hotel, banyak wisata, banyak bisnis, sehingga retribusi usaha mereka banyak gitu ya. Jadi ada beberapa kendala. Yang pertama terkait dengan relatif rendahnya basis pajak. Basis pajak mereka itu masih rendah gitu, karena masih kurang tereksplorasi, kurang berkembang gitu misalnya daerahnya. Kemudian perannya kecil dalam total penerimaan daerah. Jadi ada daerah-daerah yang mendapatkan transfer pemerintah pusatnya itu cukup tinggi sehingga mereka tidak memaksimalkan sumber keuangan daerahnya masing-masing gitu. Kemampuan administrasi di daerah masih rendah. Jadi untuk PAD ini sebenarnya daerah itu sudah ditarget ya, tapi karena mereka administrasinya cukup rendah kemampuannya, jadi mereka hanya berusaha untuk mencapai target sebenarnya. Walaupun sebenarnya mereka bisa mencapai lebih dari target gitu, sehingga sumber keuangan daerah mereka sebenarnya lebih tinggi, tapi ya udahlah, karena targetnya segini ya udah, kita ngapain capek-capek target yang melampaui target gitu. Kemudian kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah. Ini yang banyak terjadi pada umumnya ya. Saya artinya saya kurang tahu ya, tapi
kemampuan perencanaan ini terkait dengan kebocoran pajak. Misalnya ada banyak yang subjek pajak yang sebenarnya harus sudah bayar pajak gitu, tapi tidak terrecord oleh Pemdanya itu sendiri gitu. Ada misalnya pajak apa ya? Pajak daerah, pajak reklame, atau misalnya reklame-reklame yang tidak terpajak gitu, atau kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi di mana-mana. Itu yang membuat kemampuan perencanaan dan pengawasan yang lemah. Itu yang membuat pemungutan pajak dan retribusi kurang optimal gitu. Seharusnya daerah itu harus benar-benar dikuatkan di dalam hal pemungutan pajaknya. Tidak boleh ada celah untuk subjek pajak untuk tidak membayar pajak gitu. Dan pemerintah daerah itu sendiri harus benar-benar melakukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah dengan efektif dan efisien, sehingga yang terjadi adalah masyarakat akan senang untuk bayar pajak. Kenapa? Karena mereka merasakan benefitnya, merasakan manfaatnya gitu. Tidak semata-mata masyarakat itu membayar pajak tanpa mendapatkan manfaat. Jadi pemerintah daerah ya benar-benar harus memberikan manfaat dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri gitu. Yang terakhir, ini bukan kendalanya, sorry ya. Jadi gimana caranya supaya pemungutan pajak dan retribusi itu bisa optimal? Memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, kemudian meningkatkan pengawasan dan meningkatkan efisiensi administrasi. Jadi kos untuk administrasi memungut pajak itu tidak lebih tinggi daripada pajak yang didapatkan itu sendiri gitu. Karena tidak akan efisien kalau kosnya terlalu tinggi gitu. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik. Ini sih memang harus dikerjakan gitu, walaupun di lapangan nanti akan terjadi kekurangan dan kelemahan di sini dan di sana, here and there. Tapi pada dasarnya kita semua bisa melakukan improvement, melakukan pengembangan, peningkatan dalam hal-hal yang demikian. Supaya apa? Supaya nanti anggaran atau keuangannya akan lebih efektif dan efisien, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat gitu. Setelah mendengarkan presentasi ini, teman-teman diharapkan dapat mengerjakan soal yang ada dalam tugas. Jangan lupa mengerjakan soal tugas 1 dan melakukan submission atau pengumpulan sebelum deadline yang ditentukan. Jangan lupa satu hal yang harus teman-teman selalu lakukan adalah jangan hindari plagiarism atau copy paste atau plagiat ya. Plagiat dari buku atau dari teman-teman gitu, atau dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh yang lain gitu. Diharapkan teman-teman dapat mengerjakannya sendiri, karena apa? Ilmu ini nanti akan berguna bagi teman-teman sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Thank you for watching. Terima kasih, selamat bertemu kembali di sesi kedua.